Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atsy. Shadaqallah sadaqa rasuluh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, segenap para siswa-siswi Madrasah Islamiyah dan para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan di bulan Ramadan ini dalam rangka mengkaji ilmu yang terkait dengan bagaimana agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang menjaga lisan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada 5 hal yang bisa menghilangkan, yang bisa menghapus, yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Dan kalau kita perhatikan dari kelima hal tersebut, yaitu 4 hal yang bisa menghilangkan, membatalkan pahala puasa kita adalah akibat dari tidak bisanya menjaga lisan, tidak bisanya menjaga ucapan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitu sauma ay tubtilu sawabahu, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wa yaminul ghamus
wan nazaru bisyahawah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 hal yang bisa menghilangkan, bisa menghapus daripada pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kazibu. Al-kazibu, bohong, berdusta. Bohong dan berdosa ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bohong adalah sifat daripada salah satu sifat orang-orang munafik. Berbohong pada saat tidak sedang berpuasa adalah merupakan suatu kehinaan dan sifat yang tercela. Tetapi manakala orang yang sedang berpuasa, dia berdusta, dia berbohong, maka bisa menghilangkan dan menghapus pahala puasanya. Dan yang kedua, yang bisa menghilangkan, menghapus pahala puasa adalah al-ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan, menceritakan kejelekan yang ada pada saudara kita. Memang benar keadaannya, memang benar kenyataannya seperti itu. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dilarang untuk menceritakan, menyebarluaskan aib dan keburukan-keburukan daripada saudara kita sesama muslim. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah saling menggibah sebagian dengan sebagian yang lain. Orang yang menggibah, yang menceritakan keburukan aib saudaranya, diibaratkan orang yang memakan bangkai saudaranya. Dipertanyakan oleh Allah dalam ayat tersebut, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah suka di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya? Fakarihtumu, maka tentunya dia tidak akan menyukainya. Orang yang menggibah diumpamakan seperti orang yang rela, orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal, daging bangkai saudaranya. Sangat tercela sekali orang yang suka memburuk-burukan, membuka aib orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, yang bisa menghapuskan pahala puasa kita, yaitu adalah an-namimatu. An-namimatu adalah mengadu domba. Ada yang bertikai, ada yang berselisih. Semestinya kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk mendamaikan, untuk menyatukan yang terpisah. Akan tetapi orang yang bersifat namimah, provokatif, malah dia menimbulkan perselisihan menjadi tambah tajam, yang menimbulkan pertikaian dan pertengkaran. Dan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi provokator, orang yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lain, baik perorangan, baik satu kelompok dengan kelompok yang lain, ini adalah perbuatan yang tercela. Di dalam istilah agama disebut dengan namimah. Nah, orang yang melakukan perbuatan tercela ini ketika dia berpuasa melakukan perbuatan tersebut bisa menghilangkan, bisa menghapuskan daripada pahala puasanya, wal'iyazubillah. Dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus. Yaminul ghamus adalah sumpah palsu. Dia bersumpah demi Allah, dia bersaksi bahwa apa yang saya katakan benar, bahwa saya sudah mengambil suatu keputusan yang jujur, siap bersaksi bahwa keputusan ini adalah dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi pada hakikatnya apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sumpahnya itu adalah suatu kebohongan belaka, hanya untuk mendukung daripada ucapan-ucapannya agar diakui dan dibenarkan oleh orang lain. Sumpahnya palsu, sumpahnya tidak benar. Dia berani bersumpah untuk hal-hal kebohongan. Orang yang seperti ini bisa hilang dan bisa hapus pahala puasanya. Dan yang kelima adalah an-nazaru bisyahawah, memandang dengan syahwat. Jadi
Di antara 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa, 4 di antaranya disebabkan dengan lisan. Yang pertama yaitu berdusta. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah namimah atau mengadu domba. Dan yang keempat adalah sumpah palsu. Dan 4 hal ini disebabkan oleh lisan. Dan 1 yang disebabkan oleh pandangan mata, yakni an-nazaru bisyahawah, memandang lain jenis dengan syahwat. Jadi ketika seseorang memandang perempuan atau wanita ajnabiyah, tentunya ini tidak diperbolehkan kecuali ada ilat-ilat tertentu atau syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga harus menjaga pandangan kita, harus menjaga lisan kita, harus menjaga pendengaran kita, harus menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita, terutama lisan kita, daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.